Acara selanjutnya, penyampaian pesan-kesan. Pesan-kesan pertama akan disampaikan oleh Ketua IPM SMA Muhammadiyah 4 Andong. Kepada Ananda Adin Cahaya Suci, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong, Bapak Suprapto, Sarjana Pendidikan, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Karyawan-Karyawati SMA Muhammadiyah 4 Andong, serta Bapak Ibu Wali Murid dari kakak-kakakku kelas 3 yang juga saya hormati, serta tak lupa kepada kakak-kakakku kelas 3 yang saya cintai dan saya banggakan, yang nantinya akan melanjutkan sesi perjuangan hidup yang selanjutnya. Semoga apa yang nanti ditargetkan bisa tercapai di kemudian harinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Tuhan yang mengatur nafas, detakan jantung, hingga mengatur alur kehidupan kita. Kadang gembira, namun diwarnainya dengan kesedihan. Kadang tawa, namun tangis datang menjelang. Kadang dijadikannya satu pertemuan, namun di lain saat dicobanya dengan perpisahan. Salawat dan salam seluruh alam selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta kakak-kakakku kelas 3, tempat ini, serta seluruh yang hadir di dalamnya barangkali akan menjadi saksi bahwa hari ini kakak akan resmi menjadi alumnus keluarga besar SMA Muhammadiyah 4 Andong. Kakak akan resmi meninggalkan kami sebagai mitra belajar. Bertahun-tahun kita telah menjalani kebersamaan. Indah sekali rasanya. Kita belajar bersama, bercanda bersama, bermain juga bersama. Hingga hampir separuh aktivitas keseharian yang kita jalani selalu bersama. Pahit, manis, selama menuntut ilmu seakan justru menambah semangat kami, karena kami mendapatkan support dari kakak-kakak semuanya. Tapi sekarang kakak-kakak akan meninggalkan kami dengan mewariskan beban, tanggung jawab, dan semangat yang begitu besar. Kamilah nanti yang akan mewarisi kedewasaanmu, meneruskan kepemimpinanmu, melanjutkan perjuangan-perjuanganmu, dan kesuksesanmu dalam mengharumkan SMA Muhammadiyah 4 Andong yang kita cintai ini. Tatap dan raihlah masa depanmu. Jadilah generasi terbaik yang akan mengharumkan citra bangsa, negara, serta agama. Sesekali lihatlah jas alma matermu. Ingat-ingatlah adik-adikmu, ingatlah guru-gurumu, ingatlah apa yang sudah kakak-kakak peroleh di sekolah tercinta kita, SMA Muhammadiyah 4 Andong. Semoga kelak apa yang sudah menjadi pilihan kakak-kakakku bisa bermanfaat bagi semuanya. Ini bukan sebuah kata perpisahan, tapi ini sebuah pesan dari sang adik untuk kakak tercintanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kesan kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari kelas 12
SMA Muhammadiyah 4 Andong kepada Ananda Salma Nur Aulia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali, yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Andong, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong Bapak Suprapto Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga staf SMA Muhammadiyah 4 Andong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati dan juga saya cintai Bapak Ibuku, orang tua wali, siswa kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Dan yang saya cintai dan juga saya banggakan semua teman-temanku seperjuangan dan adik-adik IPM HW yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, marilah senantiasa kita lantunkan bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, hidayah, karunia dan juga rahmatnya yang alhamdulillah kita bisa ditemukan di tempat ini untuk melaksanakan akhirus sanah siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya tak lupa juga selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang penuh cahaya pada saat ini, yang membawa kita dari zaman naik unta dan sekarang akhirnya kita bisa menuju zaman naik Fortuna. Dari zaman kita belum mengenal cinta dan akhirnya kita bisa berlabuh di Semadipa. Alhamdulillah, suatu kebanggaan, terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya bisa mewakili teman-temanku semua dalam penyampaian kesan dan pesan. Dan maka dari itu saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa sepatah kata, dua patah kata untuk perpisahan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pastinya saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua kami pastinya, yang telah membesarkan kami, membimbing kami, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan pendidikan yang utuh hingga akhirnya pada hari ini kami bisa menyelesaikan jenjang sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Andong. Dan setelah ini pastinya kami akan melanjutkan sebuah perjuangan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu Bapak dan Ibu lah yang menjadi alasan kami untuk tetap melanjutkan sebuah perjuangan ini. Yang tak lupa pastinya rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu dan Bapak Ibu Guru yang telah menyalurkan ilmunya. Walaupun rasa terima kasih ini tentunya belum cukup untuk membalas jasa-jasa dari Bapak dan Ibu Guru semuanya. Saya ingat dari teman saya, dahulu waktu kita masih pelajaran, ada yang bertanya kepada Ibu Satiti, guru matematika kami, "Bu, kenapa kok suka sama matematika?" Dan jawabannya Bu Guru, kita itu belajar matematika tidak cuma kita mengenal angka, kita mengerjakan soal sulit lainnya, akan tetapi kita belajar matematika itu bisa saja kita itu nanti kalau ada masalah kita bisa dengan mudah menyelesaikannya. Maka dari itu, walaupun nanti ilmu-ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kita tidak bisa merealisasikannya di kehidupan nyata secara sepenuhnya, akan tetapi sedikit ibrah itu pasti akan ada dan berguna bagi kehidupan kita nantinya. Selanjutnya, saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12 mengucapkan permohonan maaf
apabila dalam kita belajar di SMA Muhammadiyah 4 Andong terdapat tabiat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan pernah menyakiti hati Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga tak lupa untuk berharap meminta doanya agar nanti kelak bila kita melanjutkan jenjang pendidikan dan juga kita memilih jalan yang berbeda itu selalu diberi kemudahan dan juga diberi kesuksesan nantinya agar nanti kita bisa mengharumkan bersama-sama nama Smadipa. Selain itu tak lupa juga kita pastinya akan mendoakan Bapak dan Ibu guru agar selalu diberi kemudahan, panjang umur dan sehat selalu agar kelak nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Seperti itu. Dan juga kepada adik-adik kelas IPMHW yang mewakili teman-teman kalian semua, kakak-kakak ini kami titip salam kepada kalian semua, semangatlah berjuang. Gapailah mimpi-mimpi kalian dengan kesungguhan, bukan dengan ketiduran. Karena mimpi-mimpi kalian itu akan menentukan masa depan. Dan untuk teman-temanku, 3 tahun telah kita lalui. Walaupun 3 tahun itu tidak sepenuhnya kita bersama, akan tetapi dalam 3 tahun ini pasti ada kenangan-kenangan indah di dalamnya. Maka dari itu, dulu yang kita dipertemukan karena corona, sekolah hanya 1 minggu masuk, 1 minggu tidak, seperti itu. Dan akhirnya kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik-baik saja. Akhir sana atau perpisahan bukanlah akhir dari sebuah pertemuan. Masih ada perjuangan yang harus kita lakukan. Kita memang berasal dari keluarga yang berbeda. Ada sebagian dari kita ada anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tunggal, bahkan anak terakhir. Itu pasti sama-sama perjuangannya. Kita merasakan sebuah rasa canda tawa bersama, suka duka kita lalui bersama dan hingga akhirnya di detik ini pada tanggal 13 Mei 2023 kita melangsungkan acara akhirul sanah kita untuk apa? Untuk kita bersedia untuk melanjutkan perjuangan yang selanjutnya. Maka dari itu, selamat untuk kita semua. Selamat kita adalah pemenang pada hari ini. Selamat kita masih bisa berdiri untuk melanjutkan perjuangan saat ini hingga detik ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Doa untuk teman-teman semuanya. Semoga yang akan melanjutkan studinya di universitas impiannya semoga lekas tercapai. Dan untuk yang memutuskan untuk segera mencari cuan, semoga dimudahkan jalannya dan diberikan lebih dalam setiap langkahnya. Seperti itu. Dan demikian tadi sepatah demi patah kata yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridal wal inayah. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kesan ketiga akan disampaikan oleh perwakilan wali murid kelas 12 kepada Bapak Agus Rohmadi, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sabang Andong. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 4 Andong. Yang berbahagia serta jajaran Dewan Guru SMA Muhammadiyah 4 Andong yang berbahagia pula, serta wali murid kelas 12 angkatan 2022-2023.
Yang pertama, alhamdulillah, marilah kita senantiasa ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan limpahan karunia kepada kita, kesehatan, hidayah, taufik semuanya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang demikian membuat agak grogi nih di depan. Nyun pangapunten Mbak menawi mengke kula agak terbata-bata itu semata-mata karena saya memang tidak terbiasa di depan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin. Merasakan apa yang saat ini atmosfer yang ada di ruangan ini, saya mencoba untuk melukiskan kata-kata seperti tadi dari anak-anak Semadipa gitu nggih. Semadipa penuh dengan puisi begitu. Sebuah kebanggaan di sini saya bisa matur di hadapan panjenengan sedaya. Mohon maaf nggih, ini saya campur aduk bahasanya, gado-gado, pangapunten, cubluken pangertosan kula. Saya mewakili dari wali murid dari kelas 12 Semadipa. Tidak lain hanyalah ucapan terima kasih, Pak, yang sedalam-dalamnya atas semua bimbingan yang jelas membuat kedewasaan, terutama yang saya rasakan adalah kedewasaan anak saya yang tadinya masih culun begitu masuk di Semadipa itu masih sangat ngoten nika keadaannya. Saya melihat pendidikan di SMA Muhammadiyah 4 itu memang lain daripada yang lain. Nanti insya Allah saya bantu promosinya Bapak. Insya Allah saat ini ya kebetulan ya, saya juga staf pengajar di SMP 2 Kemusu, non jauh di sana. Nanti insya Allah saya promosikan Bapak, terutama program Dikipreneur-nya. Anak saya salah satunya. Saya nggak tahu anak saya ternyata bisa Pak. Ngoten. Jadi kekhawatiran saya terjawab Pak. Banyak sebenarnya Pak yang ingin saya sampaikan di sini, tetapi saking bahagianya saya Pak, sehingga saya tidak sulit untuk menerjemahkan ke dalam kata-kata. Terima kasih, hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian karena memang anak saya yang sudah saya titipkan kira-kira tahun 2020, awal dari pandemi itu begitu beratnya. Ketika saat itu atmosfer itu benar-benar begitu mencekam gitu. Walaupun musuh kita itu tidak kelihatan. Yang notabene sampai sekarang saya belum tahu itu sebenarnya ada apa tidak. Dengan pangapunten. Tapi kalau bagi kita sekolah-sekolah yang statusnya negeri Pak, itu mau tidak mau kita harus patuh pada protap. Begitu. Jadi kalau sebagian orang mengatakan bahwa sekolah di swasta itu adalah sekolah yang mungkin di nomor 2 kan, bagi saya tahun-tahun seperti itu adalah nomor 1 Bapak. Sebab apa? Pada saat itu tidak ada satupun sekolah yang berani memasukkan muridnya ke sekolah. Terus terang tidak ada yang berani, apalagi
begitu meletusnya COVID-19 bulan Maret, insya Allah kita sudah benar-benar harus pulang ke rumah, belajar dari rumah. Mohon diingat kembali, tahun 2020 bulan Maret, itu pertama kali saya tanggalane rupane ireng ning kudu nang omah. Mohon diingat-ingat lagi, tahun 2020. Anak saya sekitar bulan Juni saya masukkan di, pertama kali memang saya ke SMA negeri Pak. Tetapi setelah saya pikir ulang, kalau belajar di rumah itu tanpa guru. Sedangkan saya sendiri juga, walaupun saya juga alhamdulillah sebagai pendidik, tapi kalau dengan usia anak saya yang sudah menganjak dewasa itu kan pengalaman saya masih kurang. Jadi kehadiran guru itu memang sangat diperlukan murid. Sangat-sangat diperlukan murid. Tidak ada yang membandingi kehadiran guru bagi muridnya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Dan ternyata Allah masih memberikan waktu pada kita untuk berkarya. Gitu. Siapa yang menyangka ketika saat itu anak saya sekolah katanya di daerahnya ada yang terkena COVID dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan itu. Ada rasa iki kok gek kena, iki kok gek enak opo, iki kok gek diisolasi dan seterusnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya tahun 2020 itu juga pernah kami itu diisolasi Bapak. Jadi pada saat pemilihan umum tahun berapa itu ya? Itu jadi berat sekali saat itu. Walaupun sebenarnya dalam hati kita pasrah ya. Kita pasrah pada kuasa Allah yang tiada tara gitu. Nyatanya kita masih berumur sampai sekarang. Ya. Kekhawatiran itulah yang sebenarnya mungkin berdampak pada kesehatan kita sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tak lupa Bapak dan Ibu semua jajaran dari SMA 4 Muhammadiyah, mohon doa restunya Bapak, agar nanti putra yang sampun panjenengan kembalikan ke orang tua, ke kami, mudah-mudahan nanti masa depannya lebih cerah. Demikian pula kami berdoa Bapak, mudah-mudahan ke depannya nanti SMA Muhammadiyah Andong lebih jaya lagi. Kita doakan bersama. Jadi perasaan yang saya rasakan, jadi pendidikan di SMA Muhammadiyah 4 itu berbeda. Ada rasa, kalau mungkin di SMA yang statusnya, mohon maaf saya harus membandingkan sekali lagi, mohon maaf. Jadi kalau di sekolah-sekolah formal yang statusnya tidak swasta, termawon ya. Tidak swasta itu biasanya hubungan antar guru dan murid itu ada kesenjangan. Tetapi di sini di SMA Muhammadiyah 4 itu tidak saya rasakan seperti itu. Kula mboten sah ngoyak-oyak anak kula kon tangi kon adus sarapan rek mangkat mboten sah. Ternyata anak saya bisa berangkat sendiri tur pulangnya jam 12 malam. Saya juga heran, kok ya betah men nang sekolahan iki dikeki apa? Dimingi-mingi napa kula ya bingung lho. Lurah lho. Kadang saya juga gini, Pak. Pernah saya itu ya protes, Pak, namanya juga anak belum pulang jam 12 kok tidak protes, ini sebenarnya enggak wajar kalau enggak protes.
Tapi protes yang pertama kali saya sampaikan adalah ke anak saya. Tidak sopan rasanya kalau saya harus mencak-mencak pada bapak ibu yang belum mentah putra, jadi anak saya. Kowe jenenge apa to, Lek? Kowe iki jene sekolah iki biasane mangkate jam 7 ya isuk wisan. Mulih iki ya pol-pole maghrib lho lek ngasik teko misak rung teko, ngasik teko jam 12 iki kegiatanmu ngopo? Itu saya pendam, Bapak. Tidak saya sampaikan secara langsung saat itu juga. Saya masih berpikir, oh ini mesti kebaikan. Tapi suwe-suwe nggih mboten betah kula. Karena setiap hari seperti itu. Terus neng sekolahan ki apa ya bener-bener itu kan tetap tanda tanya, Bapak. Karena jenengan beda karo liyane, Pak. SMA Muhammadiyah 4 beda karo liyane, Pak. Nah, tetapi setelah saya mencoba untuk tanya-tanya masuk di Digipreneur, sansaya meneh jarene enek wong renang kok amben dina minggu renang, jarene gawe konten kuwi apa ya mung alesan tok apa piye. Anakku anak gede jarene cah lanang karo wedok, pikiran itu kan tetap ada, Bapak. Terus terang pikiran-pikiran yang ya anak sekarang kan dengan gadgetnya itu kan hampir dengan Al-Qur'ane barangkali satu hari sekali orang pegangnya DJJT produk pindah sidik mawon kan bingung leneng golek ini kok. Entah saya juga ndak tahu kok anggere HP-ne ilang sapa semelang dibukai HP-ne napa pripun ngoten. Tapi kekhawatiran saya terjawab, Bapak. Kekhawatiran saya terjawab. Nyun pangapunten pernah suatu ketika saya tanya anak saya, kowe iki jane son golek duit tenan apa ora? Nyun pangapunten ya, Pak nggih. Oh, jarene nganggo HP iki son golek duit iki tenan apa ora? Tenan nek, Pak. Lah aku Pak, Bapak ora ono. Mboten angsal. Iki terus sekolah iki karepe piye? Lah nek apik iso untuk golek duit tak ya misalnya saya ngumpulke duit yo munggah kaji sakit ya Pak nggih. Enggak boleh, Pak. Kok ya rapet men gitu lho. Kula ngene rapet men ora ngandani bapake babar blas niku. Carane piye? Saya hanya meraba-raba saja ya tetap ratemu. Karena itu memang harus yang namanya ilmu itu memang harus ada gurunya. Itu memang harus. Jadi nek ra nek gurune ngono ya kudune gawe roti rasane manis enek sedepe ya dadine manis kemanisan malah marake diabetes mungkin seperti itu. Jadi ternyata harus digurukan. Terus saya tanya, "Ndi jajal tak roh duitmu sepiro?" Mohon maaf kemarin pada saat pelepasan yang di Digipreneur saya tidak bisa datang, Bapak, karena bertepatan dengan penilaian asesmen akhir, Pak, kenaikan kelas untuk kelas 9. Saya tanya juga pada istri saya yang datang. Saya selalu ngulik itu, Pak. Saya pokoknya penasaran apa yang dikatakan SMA Muhammadiyah itu apa yang disampaikan Pak Kepala. Ternyata di sana, lula kok jarene ini tadi juga ada yang bilang, Bapak Kepala juga tadi bilang hasilnya selama 6 bulan 600 juta. Kuwi duit tenan apa ora? Rupane kaya ngopo? Tapi kula mboten KPK, Pak. Jadi saya percaya saja. Kemudian akhirnya saya coba delok nenggone Bapak. Endi hasilmu kaya ngopo? Iki lho Pak, transfer 6 juta. Iki lho Pak, transfer 2 juta. Ini lho Pak, transfer 250.000. Ini lho Pak, transfer dan seterusnya. Wih, ternyata dadi yo kuwi duit tenan. Duit tenan nek, Pak. Artinya apa? Artinya ilmu itu tanpa praktek ternyata kosong, Bapak. Kalau kita hanya sekedar teori itu sama sekali itu adalah suatu hal yang hanya memuaskan apa ya? Hanya memuaskan secara nilai saja, Pak. Tetapi kemampuan untuk life skill itulah yang akhirnya
menentukan untuk survive. Bahasanya survive. Survive itu kemampuan untuk hidup sendiri. Jadi harapan saya dengan pembekalan seperti itu, ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh yang ikut di Gibrenner. Nggih. Barangkali ada yang di program reguler channelnya, nggih. Ampun berkecil hati, nggih. Wong ngerti ya melu di Gibrenner ya. Sekarang ikut di Gibrenner sedaya mawon. Utawa nek mboten nggih melu loro-lorone napa telu-telune sisan ngoten. Jadi bisa ketiga-tiganya. Apa mungkin Pak? Ya mungkin bisa lah tadi ada yang penghargaan di Gibrenner, juga ada yang bisa berprestasi di ternyata bisa. Tapi nek anak saya ya siji mawon lah gitu. Anak saya siji mawon. Ora apa-apa yang penting kamu perfect di situ, ditelateni di situ, asalkan kamu sudah bisa dan benar-benar bisa, itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu yang namanya kemampuan seperti itu adalah metakognitif, ngoten barangkali tingkatannya sudah metakognitif. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan hanya sekedar kemampuan penalaran otak saja. Jadi mungkin itu sebenarnya masih banyak sekali memberi kesempatan untuk bagi, mungkin masih banyak acara barangkali untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan sebagai wakil dari wali murid. Tadi pas saya menerima keris tadi saya keliru barangkali Pak, karena saya terbiasa wali kelas Pak. Jadi selama saya mengajar itu dari tahun ke tahun saya selalu wali kelas Pak. Jadi saya salah pengucapan tadi. Jadi barangkali dari wali murid yang lain juga kesannya banyak barangkali. Dan mungkin juga kalau diwadahi mungkin sampai besok pagi mungkin belum selesai. Saking banyaknya kesan dan pesan yang mungkin dirasakan dan benar-benar dirasakan. Sebelum saya akhiri, jadi yang namanya karakter Bapak Ibu itu adalah suatu hal yang sangat mahal sekali. Kalau kemampuan otak, kemampuan penalaran, kemampuan kognisi itu bisa kita kejar. Sinau cukup, tetapi yang namanya karakter, unggah-ungguh, kemudian adab itu tidak bisa terbeli. Dan alhamdulillah selama dalam penglihatan saya, kemampuan dan karakter anak saya alhamdulillah meningkat Bapak. Kalau wong tua ya ngajeni, kemudian kalau yang sepuh nggih pamit dan seterusnya. Itu hal yang kecil sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak rasakan, mau sekedar pagi pamit salaman itu hal yang kecil. Tetapi kalau kita rasakan itu tidak dimiliki semua anak, apalagi sekarang sudah terpengaruh yang namanya HP. Ada yang bilang setan kotak. Jadi karena itu merubah perilaku. Ada suatu cerita, jadi pernah sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, pernah suatu ketika saya dengan anak saya naik motor, anak saya itu juga naik motor. Kita kebetulan saat itu pergi ke suatu tempat di daerah Boyolali sana Pak, untuk suatu keperluan. Kemudian dalam perjalanan karena harus memakai dua motor, anak saya di belakang, saya dengan istri saya di depan. Kemudian kita berjalan sampai di Gunung Madu. Kebetulan saya melihat ada orang tua yang motornya mogok Bapak, dua orang ibu. Kemudian saya berlalu hanya dalam hati saya, muga-muga enek sing nyewangi. Kemudian saya berjalan, terus saya berjalan, kemudian sampai di Glego, saya belok. Oh ternyata anak saya nggak ada Pak. Anak ibu neng di, padahal neng burine dewe mau. Lama saya tunggu sampai sekitar 1/4 jam barangkali Bapak. Kemudian anak saya itu muncul. Ora lele kowe iki Bapak karo Ibu teko kene kok gak teko. Aku mau nulungi wong wedok loro nuntun sepeda motor. Itu saja barangkali Bapak, monggo dirasakan sebuah karakter yang tidak bisa kita beli sama sekali. Barangkali yang saya sampaikan.
banyak kata, banyak salah. Tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.